Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami akan mensosialisasikan P5RA yang merupakan suatu kegiatan yang bagian dari implementasi kurikulum mereka yang akan dilaksanakan di Min 2 Pontianak, khususnya pada kelas 4. Apa itu P5RA? P5RA itu sendiri merupakan gabungan dari P5 dan PPRA. P5 adalah yang biasa dilaksanakan di sekolah umum seperti SD. Karena kita dari Kementerian Agama, maka ada tambahan P2RA atau PPRA. P5RA itu sendiri adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Nah, ini merupakan pembelajaran yang lintas disiplin guru yang akan menjawab permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah pada khususnya. Profil pelajar Pancasila adalah sikap dan perilaku pelajar yang mencerminkan sikap dan norma Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan profil pelajar Rahmatan lil Alamin memiliki tujuan agar siswa menjadi sosok moderat, bermanfaat di lingkungan masyarakat dan aktif dalam membela tanah air atau menjaga keutuhan NKRI. Nah, profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Di antaranya adalah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dimensi mandiri, dimensi bergotong royong, dimensi berkebinekaan global, dimensi bernalar kritis, dan kreatif. Nah, setiap dimensi akan memiliki elemen seperti yang ada pada layar. Nah, karena kita dari Kementerian Agama, maka ada tambahan P2RA. Atau di sini tertulisnya P2RL, itu profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Di antaranya ada 10 nilai dan nilainya seperti pada layar. Nah, pemerintah sendiri menawarkan beberapa tema dalam kegiatan P5RA ini. Di antaranya adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangun jiwa dan raganya, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, dan yang terakhir adalah keberkerjaan. Nah, dari 7 tema yang ditawarkan, kami memilih gaya hidup berkelanjutan. Tema gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya kurangi plastik, hidup menjadi lebih baik. Nah, hal ini sejalan dengan Min 2 Pontianak yang merupakan sekolah adiwiyata. Tentu kita ini juga sejalan dengan visi sekolah dalam menjaga lingkungan. Nah, target dari PPRA ini sendiri memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua adalah gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Selain itu, karena kita dari madrasah, maka ada tambahan 2 nilai yang jadi target kita, yaitu yang pertama adalah dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtikar, dan yang kedua adalah lurus dan tegas. Nah, perlu diketahui dalam kegiatan ini hal utama yang dicapai adalah perkembangan sikap siswa, bukan hasil dari proyeknya itu sendiri. Yang pertama dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia memiliki 2 elemen, yaitu akhlak pribadi dan akhlak kepada alam. Yang kedua, gotong royong. Dimensi gotong royong memiliki elemen kolaborasi dan kepedulian. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dimensi kreatif dengan elemen menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ini adalah target kita. Jadi target kita, siswa kita akan memiliki sikap-sikap seperti pada layar, ya. Selanjutnya, tambahan yang kedua adalah nilai dari profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang pertama adalah tatawur wa ibtikar yang memiliki subnilai terbuka dan menciptakan hal baru. Yang kedua adalah lurus dan tegas atau i'tidal dengan subnilai adalah melaksanakan kewajiban. Jadi dari kegiatan ini diharapkan siswa kita memiliki sikap-sikap terbuka dan bisa menciptakan hal baru. Nah, kemudian juga bisa melaksanakan kewajiban. Tentunya yang di sini adalah kewajibannya dalam menjaga lingkungan. Nah, tahapan proyek P5RA ini yang pertama adalah pengenalan, di
mana siswa akan mengenali permasalahan yang ada di lingkungan madrasah. Misalnya masalah sampah, bagaimana sampah harus dikelola, jenis-jenis sampah apa yang ada, dan bagaimana cara mengelolanya. Yang kedua adalah tahap aksi. Dalam tahap ini siswa akan memahami dan mencari berbagai sumber ya untuk berlangsungnya proyek ini. Dan yang ketiga adalah kontekstual. Nah, disinilah siswa akan melaksanakan apa yang sudah direncanakannya, yaitu untuk melaksanakan proyek pengelolaan sampah, bisa sampah anorganik maupun sampah organik, kemudian juga membuat poster dan video untuk mengkampanyekan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, yang terakhir adalah tindak lanjut dan refleksi, di mana peserta didik dan pihak sekolah melakukan evaluasi dari proyek ini, apakah proyek itu tercapai atau tidak. Tapi target tercapainya kegiatan ini bukanlah produknya sendiri, tapi adalah bagaimana siswa memiliki sikap-sikap seperti profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Selanjutnya, secara garis besar, aktivitas dalam kegiatan ini ada beberapa. Di antaranya adalah tahap sosialisasi proyek. Nah, tahap sosialisasi ini bertujuan untuk memahami tujuan dan target dari proyek. Nah, karena keterbatasan, kami tidak bisa mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di sekolah dalam sosialisasi ini. Nah, sebagai gantinya kami menggunakan video yang sedang Bapak tonton ini sebagai media untuk sosialisasi P5RA ini, atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Dalam aktivitas ini, siswa dan orang tua mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak sekolah. Tentunya akan diwakili oleh tim yang ditunjuk sebagai tim pelaksana proyek penguatan pelajar rahmatan lil alamin. Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan hal-hal yang akan dilakukan selama proyek serta dukungan atau support apa yang dapat dilakukan oleh orang tua terhadap siswa selama proyek berlangsung. Nah, dalam pelaksanaannya, tim P5RA melakukan sosialisasi. Nah, itulah yang tengah kami lakukan saat ini melalui video ini. Kemudian tim P5RA beserta orang tua berdiskusi mengenai hal-hal yang akan dilakukan peserta didik dan dukungan apa yang diperlukan oleh orang tua. Sosialisasi ini, diskusi ini dapat dilakukan di grup masing-masing, grup WA kelas masing-masing. Nah, hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah orang tua dan siswa memahami kegiatan yang akan dilakukan selama kegiatan P5RA. Orang tua dan siswa memahami tujuan akhir proyek yang berkaitan dengan elemen dan nilai profil pelajar Pancasila yang dituju. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan akhir dari proyek ini bukanlah tercapaian proyek, tapi bagaimana siswa memiliki sikap-sikap seperti sikap yang diharapkan dari seorang pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Dimana tadi dapat akhlak mulia, berakhlak kepada alam, dimana itulah yang menjadi tujuan, sehingga dapat menjadi generasi penerus yang baik di masa depan. Orang tua memahami dukungan apa yang bisa diberikan kepada siswa selama kegiatan. Karena jujur, dalam kegiatan ini kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami juga membutuhkan dukungan dari orang tua, baik secara material maupun non. Tahapan selanjutnya yaitu asesmen diagnostik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal siswa terkait sampah, terkait permasalahan yang ada di Min 2 Pontianak ini, yaitu terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, siswa mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Nah, dua asesmen ini dilakukan oleh siswa dengan cara menjawab pertanyaan dari guru, baik secara tertulis maupun secara lisan. Dan tahap-tahap langkah kegiatannya dapat dibaca di layar. Di antaranya, guru memberikan lembar pertanyaan kepada siswa, guru melakukan tanya jawab pada hal-hal yang ingin diketahui terkait sampah. Siswa mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, hasil yang diharapkan, siswa
yang diharapkan dapat dilihat di layar. Siswa dapat memahami upaya penanggulangan sampah plastik. Guru dapat memperbaiki rancangan proyek sesuai dengan hasil. Yang selanjutnya adalah tahap pengenalan, di mana tujuannya adalah siswa mengetahui dan memahami jenis-jenis sampah dan pengelolaannya, baik itu sampah organik maupun sampah non-organik atau anorganik. Nah, siswa menggali pengetahuan tentang sampah baik dari materi yang telah disiapkan oleh guru maupun meninjau langsung pada lingkungan sekitar. Nah, langkah-langkahnya dapat dibaca di layar, mana guru menunjukkan permasalahan terkait dengan sampah dari berbagai media. Nah, ini dapat dilakukan melalui media video maupun dari media massa ya. Guru mengajak siswa berdiskusi mengenai masalah-masalah yang disampaikan. Siswa mengidentifikasi jenis sampah yang terdapat pada media yang disampaikan tadi. Kemudian guru mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui melakukan identifikasi mengenai jenis sampah. Hasil yang diharapkan siswa dapat memahami jenis-jenis sampah dan pengelolaannya. Tahap keempat yaitu tahap aksi. Nah, tahap disinilah dari pengetahuan tadi guru menstimulasi siswa agar mendapatkan ide-ide dan gagasan kreatif dalam melakukan melakukan kegiatan dalam proyek ini, yaitu pengelolaan sampah. Dengan didampingi guru, siswa mencari ide terbaik untuk menanggulangi masalah yang berkaitan dengan sampah, baik sampah organik maupun sampah organik atau sampah organik. Langkah kegiatannya, guru memberikan stimulus tentang penyelesaian masalah sampah. Guru mengajak siswa berdiskusi mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah sampah di lingkungan Min2 Pontianak. Nah, hasil yang diharapkan siswa dapat menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah sampah di lingkungan Min2 Pontianak. Selanjutnya adalah tahap aksi nyata ini ya. Dengan didampingi guru, siswa melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah yang disepakati bersama antara guru dan siswa. Ini sudah dirancang, barulah rancangan itu akan dilaksanakan bersama. Guru mendampingi siswa melaksanakan idenya untuk masalah. Siswa bersama membuat berbagai media untuk mengkampanyekan apa yang mereka lakukan dalam usaha pengelolaan sampah. Dan hasil yang diharapkan siswa dapat mengurangi masalah sampah di lingkungan Pontianak. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut dan refleksi. Nah, aksi nyata mengurangi sampah. Tujuan dari aktivitas ini adalah guru nantinya akan menyiapkan wahana atau menyiapkan sarana untuk siswa dapat mempresentasikan apa yang telah mereka lakukan dalam usaha mengurangi sampah di lingkungan 2. Ketika mereka berhasil menghasilkan sebuah produk itu bisa dipamerkan di stand gitu kan. Nah, biasanya ini disebut sebagai selebrasi atas berhasilnya proyek yang telah dilakukan. Nah, kegiatannya adalah guru menyiapkan sarana atau wahana berupa stand untuk masing-masing kelompok siswa. Siswa melakukan presentasi tentang hal-hal yang telah mereka lakukan dalam upaya mengurangi sampah di lingkungan Min2 Pontianak. Melalui melakukan diskusi tentang solusi sampah di daerah. Nah, hasil yang diharapkan siswa dapat mempresentasikan hasil kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan di lingkungan Min2 Pontianak. Siswa dapat memberikan solusi. Diharapkan siswa dapat memberikan solusi dalam pengelolaan sampah di masa yang akan datang. Nah, itulah tadi gambaran umum langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan P5RA dalam satu semester ini, di mana kami mengharapkan bantuan dukungan dari Bapak sekalian dalam melakukan kegiatan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dari tim P5RA Min2 Pontianak. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.